Hai, welcome to my YouTube channel Tarot by Tara. Jadi untuk kali ini readingnya fun reading tentang bagaimana ciri-ciri cinta sejati. Oke? So di sini aku ingatkan kembali seperti biasa bahwa reading ini bersifat sangat general, jadi bisa cocok atau tidak bergantung sama pesannya buat kalian gitu. Maksudnya apakah resonate sama kalian, energinya buat kalian kayak gitu. Jadi anggap aja ini fun reading gitu ya, tapi kalau memang resonate ya kalian bisa ambil gitu. Oke. So ini sudah aku siapkan 3 pile kartu, tadi aku shuffle secara random aja gitu, jadi kita lihat nanti bagaimana gambaran ciri-cirinya gitu ya. Jadi ciri-ciri cinta sejati kalian aku sudah siapkan 3 pile kartu. Oke. Ini pile 1 ya, ini pile 1, ini pile 2. Oke. Ini pile 3. Oke, ada 3 pile ya. Kita mulai dari pile nomor 1. Oke, kita mulai dari pile nomor 1. Bagaimana ciri-ciri cinta sejati kamu. Dan nanti terakhir bagaimana sih ketemunya gitu, secara singkat gimana sih kalian ketemu. Oke. So kita buka dulu. Ciri-ciri cinta sejati. Ada kartu The Wheel of Fortune. Ada kartu Death. Oke. Ada kartu King of Swords. Ada kartu Page of Swords dan ada kartu Ten of Swords. Oke. Aku taruh di sini dulu, nanti kita buka. Oke, pile nomor 1. Ya, kita mulai bagaimana ciri-ciri cinta sejati kamu untuk grup 1. Oke, ada The Wheel of Fortune dan kartu Death. Di sini ketika aku melihat kartu ini, energi yang aku dapatkan adalah orang ini ya. Orang ini tuh sudah banyak melewati fase-fase kehidupan. Jadi aku ngerasa kayak orangnya sudah dewasa ya. Dalam artian mungkin usianya sudah di atas 30 tahun gitu. Sudah banyak, udah bukan remaja lagi atau orang dewasa yang baru memulai kehidupan di luar sana gitu, karena aku ngerasa dia sudah banyak banget mencicipi kehidupan gitu. Jadi dia udah pernah ngerasain dalam titik terbawah, titik teratas, itu udah mengalami siklus kehidupan yang beragam itu. Sampai akhirnya ada kartu Death ini ya. Nah, ketika aku ngeliat kartu The Wheel of Fortune, di sini aku ngerasa kayak orang ini tuh bener-bener sudah sudah terbiasa gitu dengan berbagai macam siklus dan proses kehidupan. Jadi kalau kamu sama dia gitu, mungkin dia akan banyak ngasih kamu advice yang benar-benar bijak atau menceritakan segala pengalaman kehidupan dia. Jadi orang ini aku ngerasa kayak suka cerita ya. Aku ngerasa dia suka cerita, suka sharing tentang kehidupan dia, tentang pengalaman dia. Karena aku ngeliat dia tipikal orang yang lot of experience. Jadi aku ngerasa kayak dia punya banyak pengalaman di berbagai macam bidang gitu ya, yang relasinya tuh cukup banyak gitu ya. Karena aku ngerasa dia tuh tipikal orang yang bisa dibilang sangat open minded. Orangnya open minded, orangnya juga pintar gitu. Aku ngerasa orangnya ini ciri-cirinya orangnya pintar. Dan dia itu ada kartu Death ini, aku ngerasa kayak tipikal orang yang mampu beradaptasi dengan dengan transisi yang besar gitu. Jadi kayak dia di zona A, dia zona nyaman, dia pindah ke zona yang menurut dia menantang gitu ya, tertantang dia untuk di sana, dia akan berani gitu. Aku ngerasa kayak tipikal orang yang sangat bisa menyesuaikan diri dengan beradaptasi di banyak tempat gitu, di banyak zona, dan keluar dari zona nyaman dia gitu. So untuk di grup 1 ini aku ngelihat tipikal orangnya itu sangat berani ya. Tipikal orangnya berani, orangnya bisa dibilang sangat, dari mungkin tidak resonate untuk semuanya dia dewasa secara usia, tapi aku ngerasa dia secara pikiran itu udah benar-benar mature, jadi dewasa gitu ya. Dia punya experience yang banyak. Ada juga aku ngeliat di sini sudah menduduki posisi karir yang sangat bagus gitu ya. Karena King of Swords ini aku ngerasa kayak experience dia sudah banyak, pikiran dia juga udah bener-bener matang gitu, atau dia juga bisa
menduduki suatu posisi yang memang penentu keputusan gitu. Jadi dia sebagai penentu keputusan dalam sebuah perusahaan atau pekerjaan dia, aku ngerasa kayak dia adalah pemimpin gitu. Sosok pemimpin ya, sosok pemimpin. Dan itu ya open minded orangnya. Aku ya, jadi kalau kalian bisa lihat di sini ada rambutnya agak putih gitu ya. Jadi aku ngerasa ini orangnya sudah dewasa gitu. Dari segi umur mungkin sudah 30 tahun ke atas gitu ya. Cuman nggak maksudnya tidak berlaku di kalian semua yang milih file nomor 1, tapi kalau kalian merasakan vibe bahwa orang ini tuh bener-bener dewasa banget, bukan tipikal yang childish gitu, dikit-dikit ngambek, mungkin ini adalah salah satunya gitu, karena karakter orang ini sangat kuat sekali. Orangnya nggak mudah ngambek, orangnya juga nggak sensitifan, orangnya itu tipikal yang bener-bener kayak tegas, jadi dia tuh kalau mau A ya A gitu. Mungkin agak sedikit keras kepala juga orangnya ya, karena memang dia tuh penentu keputusan gitu, jadi kayak orang yang bener-bener berani. Dan kalau emang dia mau pursue something, dia pengen ngedeketin kamu, pengen dapetin kamu, dia tuh bakal ngejar dengan cara yang cantik gitu, dengan cara yang bener-bener mungkin membuat kamu kagum gitu, karena dia bukan tipikal yang kayak anak-anak gitu atau yang coba-coba, karena aku ngerasa kayak dia mau A ya dia akan kejar gitu. Seorang ini tegas banget kalau aku lihat, dewasa juga, jadi clue-nya adalah dia orang yang dewasa. Oke. Dari segi karir aku ngeliat posisinya oke, posisinya bagus. Karirnya itu bisa jadi dia entrepreneur juga bisa, karena aku ngerasa dia penentu keputusan, orangnya sangat berani buat mengambil resiko. Jadi aku lihat dia bisa jadi entrepreneur juga, dia punya usaha sendiri atau ngelanjutin usaha keluarga juga bisa. Aku juga ngeliat mungkin kerjanya di bidang militer juga bisa, karena orangnya cukup gagah di sini, tapi nggak semata-mata kalau yang berkaitan dengan militer gagah ya, tapi aku ngerasa ada unsur militer juga di sini, jadi mungkin bisa kepolisian, militer, sejenisnya gitu ya. Terus aku juga melihat karena dia punya logikal yang pintar dan cerdas, aku ngerasa juga mungkin profesinya bisa jadi guru atau dosen. Ya, jadi ada hubungannya dengan pendidikan juga bisa. Karena aku ngerasa kayak dia tuh orangnya sangat niat banget buat belajar hal baru. Orangnya tuh bener-bener kayak excited banget buat mempelajari hal baru gitu. Ada kartu Page of Swords di sini ya. Jadi aku ngerasa orangnya tuh nggak tanggung-tanggung buat belajar banyak hal, relasinya juga banyak gitu. Mungkin kamu ketemu sama orang ini tuh awalnya mungkin orangnya rada cuek ya, maksudnya kayak nggak benar-benar banyak ngomong, tapi ketika kamu sudah mengenal orang ini, dia tuh benar-benar orang yang kayak bikin kamu amazed, kayak wah orang ini tuh benar-benar gila ya pemikirannya kayak gitu, karena benar-benar dia punya experience yang banyak gitu. Kayak dari segi fisik aku lihat orangnya lumayan tinggi, orangnya juga mungkin kekar, ya berotot gitu, atau setidaknya dia tuh bidang tegap, gagah. Ini untuk cowok ya. Kalau cewek, kalau kamu cowok nonton video ini gitu, mungkin perempuan yang terbaca di sini lah tipikal perempuan yang maskulin. Jadi kayak gayanya itu bener-bener dingin, maskulin gitu ya. Jadi kayak bukan tipikal yang bergaya feminim, tapi tegas, auranya tuh tegas gitu. Jadi itu ya. Aku lihat dia benar-benar orang yang punya lot of experience, orangnya banyak banget punya pengalaman, relasi dia banyak, pintar gitu. Jadi kalau kamu ingin memantaskan diri, maka kamu juga harus bisa menyesuaikan diri dengan doi kamu ini gitu, karena emang orangnya pintar gitu ya. Sebagai motivasi, oke. So, ada kartu Ten of Swords di sini. Aku ngerasa dia tipikal orang yang kalau dia udah nggak cocok sama sesuatu hal, dia bakalan tinggalin. Jadi kayak bukan tipikal orang yang berlama-lama menunggu sesuatu yang tidak pasti gitu. Enaknya sama orang ini, kalau dia nggak suka dia akan bilang. Dia nggak cocok atau dia cemburu dia bakal bilang. Jadi nggak bakal diam-diaman. Aku ngerasa dia tipikal orang yang sangat mengutamakan komunikasi ya. Jadi bukan yang sensitifan banget. Dia tuh tipikal yang logikal banget. Logikalnya kepake banget. Apa-apa dipakai secara logika gitu. Jadi dia tuh, aku lihat tuh kayak gitu. Jadi kalau dia udah nggak suka sama sesuatu hal, dia akan bilang ya. Dan aku ngerasa juga dia punya lot of friends, dia punya banyak teman, tapi dia juga punya banyak musuh ya. Aku ngerasa kayak gitu. Kenapa? Karena
auranya dia itu bikin orang tuh mungkin agak ada yang nggak suka sama dia gitu. Jadi ya biasalah, semakin tinggi orangnya mungkin musuhnya juga semakin banyak. Bukan musuh sih, orang yang nggak suka itu ada aja gitu ya. Karena aku lihat dia tuh termasuk orang yang dikenal ya, maksudnya kayak mungkin orang-orang sekitar dia tuh sangat mengenal dia seperti apa orangnya gitu. Jadi orang-orang tuh mungkin ada yang ya nggak suka karena dia itu menarik banyak perhatian orang-orang sekitar gitu ya. So itu, dan aku juga ngeliat mungkin dia lebih dewasa, maksudnya secara pemikiran dibandingkan orang-orang sekitarnya. Jadi mungkin circle-nya dia itu nggak sedewasa itu, tapi dia tuh kelihatan dewasa gitu. Nah mungkin ini juga orangnya juga melek finansial ya. Jadi aku kalau ngeliat tuh orangnya tuh sudah mikirin mungkin jangka panjang seperti apa. Kalau dia emang mendalami soal mungkin investasi atau apa, dia tuh benar-benar kayak melek banget sama hal itu gitu. Karena dia juga rajin belajar ya. Oke, jadi kita lihat yang lain, kartu yang lain. Oke, kita lanjut buka kartu yang lain, masih di pile nomor 1. Oke, ada kartu, nanti aja deh, kartu Seven House Partners. Ada kartu Saturn Return Age, jadi benar ya, karena Saturn Return ini adalah kartu yang bicara tentang umur, atau bisa juga tentang koreksi kalau secara umum ya. Ada kartu Pluto Transformation. Oke, aku bahas satu-satu ya. Kartu Saturn Return ini aku ngingetin bahwa orang yang ini sudah matang dari segi usia. Jadi aku lihat mungkin 30 ke atas ya usianya. Dan seperti yang aku bilang, dia sudah punya banyak pengalaman sehingga dia akan membantu kamu untuk mengkoreksi hal-hal yang mungkin salah gitu. Jadi kamu ketemu dia itu bisa menjadi partner dari segala hal, dari segi bisnis, dari segi mungkin kerjaan, atau mungkin dia jadi atasan kamu juga bisa gitu. Jadi kayak dia tuh bisa menjadi banyak partner gitu ya, tidak hanya dari segi percintaan, tapi dia tuh great partner gitu ya, karena ada kartu Seven House di sini ya. Oh ya, untuk zodiak juga di sini ada kartu di sini ada kartu aku ngeliat ada kartu zodiak Scorpio, ada Libra di sini. Terus aku ngeliat juga ada kartu air sign, bisa Libra, Aquarius atau Gemini ya. Karena dominan ini adalah kartu air sign, jadi ada kartu zodiaknya ada Scorpio, tadi aku bilang Scorpio, Libra, Aquarius dan Gemini ya. Tapi tidak terpaku sama itu, bisa zodiak yang lain juga karena ini readingnya sangat general ya. Dan ada kartu itu ya, jadi Seven House Partner. Aku ngerasa kayak kalian tuh bener-bener partner dari segala hal, itu cocok gitu. Baik dari segi mungkin partner bisnis, oke, karena dia juga mungkin orangnya berkecimpung atau pernah mencicipi dunia yang kamu jalanin gitu. Ada kartu Saturn Return ya, jadi dia mengkoreksi banyak hal, dia mungkin memberikan kamu banyak nasihat. Dan orangnya juga dari segi usia aku lihat sudah dewasa banget ya. Aku sudah mengulangi beberapa kali bahwa ini orangnya sudah matang dari segi usia, mungkin 30 ke atas ya, 25 ke atas, 30 ke atas, atau mungkin 40 ke atas ya. Intinya orang ini tuh bener-bener udah matang, usianya udah matang gitu. Kalau kamu ketemu dia dan sama-sama single, mungkin aja cepat married gitu, karena kecocokan kalian cukup besar dan segala partner itu oke lah, partner apa aja oke. Dia juga dewasa, dia juga sudah siap dari segi finansial, mungkin sudah ready dari segi mungkin mental, fisik, kemudian pikiran sudah ready untuk ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Ada kartu Pluto Transformation. Oke, jadi aku ngerasa dia sudah banyak, aku ngerasa dia dulunya bukan orang yang seperti ini. Maksudnya dia bukan tipikal orang yang dulunya tuh seperti dia saat ini. Pada saat kamu ketemu dia itu bukan, dia itu yang dulu itu bukan seperti sekarang gitu. Jadi kayak dulu itu dia berbeda jauh sama berbeda jauh sama orang yang kamu temui sekarang gitu. Jadi mungkin kalian saling kenal, bisa jadi kalian sudah pernah mengenal ya satu sama lain, karena transformasi dia cukup besar gitu. Jadi mungkin ya, aku kasih contoh, mungkin pas SMA dia orangnya mungkin kalem, kayak orang yang gak terlalu banyak bicara, terus orangnya kayak gak ada pokoknya gak terlalu banyak lah yang menarik dari orang ini. Tapi pada saat kamu ketemu dia sekarang gitu ya,
dia banyak transformasi gitu, mungkin dari segi fisik, cara dia bergaya, cara dia ngomong, cara dia mengungkapkan pendapat, itu kayak udah jauh berbeda banget sama dia yang kamu kenal dulu. Jadi aku ngerasa ada juga yang sudah mengenal satu sama lain nih di grup 1 ya, tapi nggak semua. Jadi banyak transformasi yang dialami oleh si cowok ini gitu ya. Jadi si pasangan ini entah cowok atau cewek ya, sesuaikan saja sama kalian. Jadi banyak transformasi yang dia alami dalam kehidupan dia sehingga dia sangat dewasa dari segi berpikir. Pokoknya benar-benar orangnya tuh clue-nya satu deh yang paling kuat di grup 1 ini, dewasa dan umurnya lebih besar daripada kamu, atau 25 ke atas, 30 ke atas usianya ya. Oke. Terus di sini bagaimana kalian bertemu? Talking. Oke, ada kartu talking di sini. Interested, conversing more. Oke, aku ngerasa ini kalian dekat sama orang ini gitu, dan tertarik atau ada koneksi sama orang ini lah dimulai dari komunikasi. Kalian ketemu di suatu forum, atau kamu ketemu di suatu tempat, mungkin nggak sengaja atau mungkin memang sengaja ada janjian sama teman terus ngajak orang ini gitu. Jadi pokoknya intinya ada pertemuan, kamu benar-benar amazed sama cara orang ini komunikasi, atau kayak mungkin memperkenalkan diri, atau mungkin kayak ngomongin apa yang dia tahu gitu. Jadi kamu banyak belajar dari dia, kamu ngerasa terkesima di awal pertemuan kamu karena gaya dia bicara. Jadi pengen mengenal lebih jauh karena komunikasi. Jadi kayak karena komunikasi awalnya. Terus saling stalking, mungkin di medsos saling stalking gitu, saling ngeliatin gitu ya, mungkin nanya-nanya teman, gimana ini gitu, orangnya gimana gitu. Kalau kalian belum kenal ya. Jadi aku merasa kalian saling stalking satu sama lain. Dan ada have fight, love is coming. Jadi mungkin karena saling stalking itu ketahuan ya. Jadi ada cinta yang tumbuh dari pertemuan itu, ada sesuatu yang menarik kalian berdua untuk bersama gitu ya. Karena aku ngerasa first impression yang paling kuat yang bikin kalian ketemu sama dia adalah komunikasi. Jadi emang benar-benar ketemu yang ngeliat dia ngomong ya, karena emang orangnya bener-bener bikin kamu kayak miss, orang ini pinter banget, orang ini tuh tipe gue banget kayak gitu ya. Dan kamu mungkin stalking dia mungkin dari segi kerjaannya gimana sekarang, mungkin kehidupan dia gimana, mantan dia gimana gitu. Jadi kamu benar-benar stalking kehidupan dia juga, dan dia juga kayak gitu ke kamu, dia juga stalking kamu karena ada koneksi yang cukup kuat antara kalian berdua. Oke, so itu untuk grup 1 ya. Thank you for watching my video. Kita lanjut ke grup selanjutnya, grup 2. Hai, pal nomor 2. Kita buka bagaimana ciri-ciri cinta sejati kamu ya untuk pal nomor 2. Oke, kita buka pal nomor 2. Oke, ada kartu Justice, Four of Wands, ada kartu The Moon, ada kartu Six of Pentacles, dan terakhir ada kartu The High Priestess. Ini berbanding terbalik ya sama yang pile nomor 1 kalau kalian nonton. Kalau pile nomor 1 itu bener-bener yang logikal banget. Kalau ini tuh pakai ada sense, emosi, feeling. Jadi orang yang lebih sensitif gitu, lebih gampang terjebak dalam emosinya sendiri ya. Oke, itu zodiak dulu ya biar nggak kelupaan kayak file nomor 1 tadi aku udah sempat bilang di akhir-akhir. Kalau yang ini aku coba untuk buka di awal. Untuk zodiak ada kartu Libra, Justice ya, timbangan, ada zodiak Libra, zodiak Cancer ada juga di sini. Terus aku lihat juga ada Aries. No, bukan Aries. Aku lihat ada kartu Earth sign, ada Virgo, Taurus, Capricorn. Di sini cuma nggak ada kartu Gemini, nggak ada Gemini sama Aquarius yang nggak ada ya. Libra ada, Cancer ada, terus Aries, Sagittarius atau Leo juga memungkinkan ada, dan kartu Earth sign Virgo dan Taurus ya. Itu tapi tidak semua, maksudnya tidak berlaku untuk semua, jadi sesuaikan saja sama kalian. Bisa aja Sun Moon, kalau nggak Sunnya Cancer mungkin Moonnya yang Cancer, jadi
Intinya adalah di chart bercatnya mereka itu menggunakan apa yang ada zodiak itu gitu. Oke. So kita mulai aja untuk file nomor 2, ciri-cirinya seperti apa. Oke. Untuk ciri-ciri yang pertama, when I see the card Justice. Jadi aku ngelihat orangnya ini benar-benar tipikal orang yang penuh pertimbangan. Dia tuh pengen seadil-adilnya, penuh pertimbangan orangnya. Mengambil keputusan tuh benar-benar pakai emosi juga iya, pakai logika juga iya. Orangnya benar-benar penuh pertimbangan. Dan aku ngerasa tidak sedewasa yang grup 1. Orang ini tuh lebih fun, orangnya tuh kayak menikmati hidup banget, orangnya tuh enjoy life banget ya. Karena aku lihat 4 of 1 di sini kayak dia suka satu hal yang masih duniawi, jadi kayak mungkin suka main, suka benar-benar orang yang kayak banyak temen gitu, banyak event juga, atau dia bekerja di dunia seni, dunia event kayak gitu ya, event organizer, atau mungkin dia kerjanya mungkin di band, anak band, mungkin musik gitu ya, atau entertainment juga bisa. Terus pokoknya orang ini seru, humornya seru. Aku ngerasa vibe orangnya tuh seru banget, jadi jiwa muda seru lah sama orang ini tuh, humoris juga. Cuman gitu ya, ada cumannya juga. Walaupun dia orangnya di depan tuh bener-bener menghibur banget gitu, aku ngerasa kayak dia punya gampang banget tersinggung, orangnya sensitif banget ya. Ada kartu The Moon di sini, dia kadang-kadang nggak bisa memahami apa sih yang dia rasain gitu. Kalau kamu mungkin dekat sama orang ini, mungkin kamu akan susah memahami dia tuh gimana sih sama kamu, karena emang jujur dia tuh juga susah buat mengekspresikan apa yang dia rasain. Ya, kartu The Moon ini tenggelam dalam lautan gitu ya, tenggelam dalam lautan emosi gitu ya. Jadi kayak bingung aja, gelap banget rasanya, nggak tahu gitu apa ya, gimana ya gitu. Kayak dia susah banget buat mengekspresikan perasaan dia ke kamu. Dan mungkin orang-orang ini juga lebih sering mengekspresikan feeling dia lewat mungkin tulisan, nyanyian gitu, kayak musik, atau mungkin postingan, entah apapun yang sifatnya tidak secara langsung ya gitu. Oke, jadi mungkin tipikal orang yang lebih ke kerjaannya based on passion ya. Di grup 2 ini lebih based on passion. Orangnya aku ngerasa jiwa muda banget, mungkin masih muda, atau usianya ya masih saat ini tuh masih muda, masih ya mungkin di bawah kamu juga bisa, jadi berondong. Atau memang dari segi fashionnya itu orangnya fashionable banget, fashion muda, anak muda, jadi menolak tua ya kalau emang usianya sudah 30 ke atas. Tapi aku lihat ini kebanyakan di grup 2 ini masih muda-muda banget gitu, dari segi mungkin pemikiran, jiwanya, teman-temannya itu kebanyakan, circle-nya tuh kebanyakan masih anak-anak muda gitu ya. Terus di sini mungkin aja dia kuliah atau mungkin bekerja di bidang hukum juga bisa, karena ada kartu Justice di sini ya. Jadi ada kaitannya dengan hukum, keadilan kayak gitu-gitu. Konsultan juga bisa, pengacara juga bisa. Tapi ada sisi lain di mana orangnya memang di event atau entertainment atau desain juga bisa. So ada kartu Six of Pentacles di sini ya. Oke, ketika kita kartu Six of Pentacles di sini, ciri-ciri orangnya adalah sangat loyal. Mungkin inilah yang membuat dia kadang susah membedakan yang mana sih teman, yang mana sih pura-pura teman gitu ya. Jadi kalau sama orang ini benar-benar banyak gregetannya, karena dia masih labil dari segi emosi gitu. Aku ngerasa orangnya sangat loyal banget ya, jadi gampang banget buat membantu sesama, dermawan gitu ya. Orangnya ikhlas banget, kalau ngasih apa itu kayak ikhlas. Terus orangnya juga aku ngeliat bener-bener gampang easy banget gitu buat ngasih sesuatu gitu ya, nggak mikir panjang. Ketika orang butuh, dia akan, kalau dia bisa dia ngasih gitu. Ya, kartu The High Priestess aku lihat orangnya penuh dengan misteri. Oke. Sama dengan kartu The Moon, ini masih korelasi juga berdua ini, The Moon sama The High Priestess, sama-sama Major Arcana juga di tarot. Orangnya ini semua dipakai
penuh dengan segala hal yang dia ambil, keputusan yang dia ambil semua menggunakan intuisi, bukan logika. Dia lebih ke intuisi orangnya. Kalau dia ngerasa klik, dia bakal ambil. Kalau dia nggak klik, dia nggak ambil. Jadi kalau ditanya apa alasannya kamu mencintai aku, kalau kamu nanya kayak gitu, dia bakal nggak bisa jawab. Ya pokoknya gue klik aja sama lo, pasti kayak gitu. Karena ya dia hanya menggunakan emosi. Gimana menjelaskan perasaan yang tiba-tiba klik gitu aja, kan nggak bisa ya. Susah untuk dijelaskan gitu. Jadi aku ngerasa orangnya benar-benar menggunakan intuisi. Kalau dia emang beneran sama kamu, maksudnya dia kayak deketin kamu dan pacaran sama kamu, deket sama kamu, itu artinya dia emang beneran suka gitu. Karena dia tidak menggunakan logika untuk kayak kalau gue pacaran sama ini gue bakal dapat ini, kalau ini nggak kayak gitu. Dia tuh lebih kayak ngalir gitu. Kalau dia suka dia bakal maju, kalau dia suka ya iya dia emang klik sama kamu gitu. Lebih ada gampang ada enggaknya ya, karena aku ngerasa lebih banyak emosi yang campur aduk di orang ini gitu. Itu ya, jadi ciri-cirinya itu dari ciri-ciri fisik orangnya aku lihat kurus-kurus kecil, nggak sih, nggak, maksudnya orangnya agak kurus ya, maksudnya tidak ada aku ngeliat sebesar yang grup 1, yang ini tuh lebih kecil. Mungkin bodinya kurus tinggi juga bisa, kurus kecil juga bisa, kayak gitu ya. Intinya nggak gede-gede banget gitu, orangnya lebih ke kurus kecil gitu ya. Oke. Terus apa lagi, kerjaan juga udah tadi, zodiak udah, karakter juga udah. Kita lihat yang lain lagi. Ada kartu 10 house. Wow, orang ini kayaknya good looking ya, ganteng atau cantik kalau perempuan, karena dia tuh banyak yang kenal dan juga secara fisik mungkin atraktif banget orangnya. Ada kartu 10 house, the world. Jadi kalau di sosial media mungkin pengikut atau followernya banyak ya, karena 10 house the world ini bicara tentang kepopuleran gitu. Jadi aku ngerasa mungkin dia banyak follower mungkin di Instagram, atau banyak yang kenal sama dia gitu. Bukan tipikal orang yang asing gitu di circle kamu dan dia ya. Jadi banyak kenalannya, banyak yang kenal dia juga, populer gitu. Bisa jadi karena good looking orangnya, atau bisa jadi karena karyanya dia jadi dia terkenal, atau bisnisnya dia jadi terkenal. Intinya dia tuh dikenal banget sama orang, banyak yang kenal dia. Ada kartu Cancer juga, tadi aku sudah sempat bilang zodiaknya ada Cancer ya. Jadi ada kartu Cancer di sini. Cancer identik dengan aku dapat clue ini, dia tipikal orang yang sangat dekat sama ibunya ya. Karena Cancer I feel ini aku ngerasa ada berkaitan dengan ibu. Jadi aku ngerasa di sini ada koneksi. Jadi orang ini sangat dekat dengan ibunya. Mungkin kalau kamu mau mengambil hati mengambil hati anaknya, bisa deketin ibunya dulu gitu ya, nggak bercanda. Bisa jadi kayak gitu ya. So when I see the Cancer, dia sangat emosional, sensitif, kemudian juga bisa, karena Cancer itu kan sangat dipengaruhi oleh bulan juga, makanya ada kartu The Moon di sini. Dipengaruhi oleh bulan, siklus bulan suka berubah-berubah, tapi orangnya tuh cerdas gitu, cuman emang suka berubah-berubah aja, moodnya suka berubah-berubah. Karena berubah-berubah itulah yang membuat banyak karya, banyak hasil yang dia berikan atau dihasilkan karena perubahan situasi hati itu, yang mungkin di zodiak lain nggak dapetin ya. Itu dia ngerasa Cancer ini orangnya inspiratif, kreatif, terus emosional, kemudian itu salah satu karakter. Dan orangnya itu ya Cancer, aku ngeliat orangnya agak-agak kecil ya, maksudnya kayak petit gitu. Kalau perempuan mungkin imut-imut ya, imut-imut, cantik, kecil gitu. Kalau laki-laki ini lebih ke mungkin tinggi, kurus, tapi nggak tinggi-tinggi banget, tinggi, bodinya lebih ke kurus ya, nggak terlalu berotot gitu, biasa aja. Ada kartu 12 house escape. So orang ini cepat banget terjebak dalam kegalauan atau kegelapan ya. Jadi di balik dia yang humoris, di balik dia yang sangat-sangat attractive person, dia tuh cepat banget duduk sendiri galau di sudut rumah. Karena aku ngerasa dia sangat
mudah, dia sangat sulit membedakan yang mana sih yang baik buat dia sama yang enggak gitu. Jadi seperti aku bilang tadi, ada di Six of Pentacles ini, jadi dia kadang-kadang ngasih sesuatu berlebihan, dia nggak bisa bedain yang mana sih yang benar temen, yang mana sih hanya manfaatin. Itu jeleknya dia, jadi mungkin masih sangat labil ya, dan ini masih bisa berubah ya. Oke, dan ada kartu di sini, ada kartu Case on Ring, Many Option, ada kartu Engagement Ring, dan ada kartu Self Indulgence. Oke, bagaimana kalian bertemu? Ada kartu Case on a Ring and Engagement Ring. Kalau aku lihat kalian ketemu itu bisa jadi kamu yang sudah berpasangan atau si doi yang sudah punya pasangan. Jadi mungkin dua-duanya juga bisa udah punya pasangan ya pada saat kalian bertemu. Karena aku lihat engagement ring ini menandakan kalian sedang ada dalam sebuah hubungan dengan seseorang, atau si dia ada hubungan dengan seseorang. Jadi bukan ketemu pada saat fase single ya. Karena aku lihat kayak kalian udah punya seseorang dan kalian baru ketemu sama orang ini. Jadi kalian ngerasa punya banyak pilihan. Aku ngerasa kalian mungkin nggak hanya deket sama si ini aja, tapi kalian deket sama yang lain juga di saat waktu yang bersamaan. Cuman entah kenapa kalian ngerasa kayak lebih diapresiasi sama orang ini, lebih nyambung gitu, dan ngerasa lebih banyak perkembangan dalam diri kalian pada saat kalian dekat sama orang ini gitu. That's why kalian lebih condongnya ke dia gitu ya. Itu. Jadi kalau aku lihat seperti itu kisah kalian. Jadi secara singkat bahwa intinya kalian dalam kondisi yang masih berpasangan, entah kamu sama pacar kamu, dia juga sama pacarnya dia gitu, dan kalian ketemu secara tidak sengaja atau by medsos juga. Jadi ada unsur kalian ketemu pada saat kalian ada banyak pilihan gitu. Kalian deket sama si A, si B, si C gitu, atau si dia yang deket sama banyak cewek pada saat bersamaan. Karena aku ngerasa dia punya banyak pilihan sampai akhirnya dia ngerasa lebih cocok dan kliknya ke kamu gitu. Oke, so itu aja untuk di grup 2. Thank you for watching my video. Kita lanjut ke grup selanjutnya, grup 3. Bye. Oke, the last pile nomor 3. Bagaimana ciri-ciri cinta sejatimu? Kita buka. Oke, so pile 3, nomor 3. Oke, ada Knight of Swords, ada kartu The Star, ada kartu Five of Swords, ada kartu Three of Cups, dan terakhir ada kartu Page of Cups. Oke, untuk zodiak dulu, di sini aku lihat ada kartu. Tak kenapa aku ngerasa ada vibe Aries ya, karena ngejarnya ini yang benar-benar kelihatan benar-benar kayak fire sign. Jadi bisa Sagittarius, Leo, Aries, terlepas dari ini kartu Swords, karena Swords itu biasanya air sign ya. Jadi bisa Gemini, Aquarius, atau apalagi Libra ya. Tapi aku lebih ngerasa ini ada vibe Aries. Nah kenapa? Karena ngejarnya itu ya, larinya itu ada kartu fire ya, kayaknya ada fire sign yang masuk di grup 3 ini. Selain itu ada kartu Cups, jadi ada Pisces, Scorpio, dan Cancer juga ada di sini. Ya, itu untuk zodiak. Kemudian pekerjaan. Oke, so pekerjaan di sini kalau aku lihat untuk pekerjaan ada otomotif, jadi bisa aja bergerak di otomotif. Terus aku juga ngelihat pekerjaannya berkaitan dengan militer juga bisa. Healer ya, aku juga ngeliat ada unsur medis, jadi bisa dokter, perawat, apoteker, sejenisnya. Jadi aku ngeliat ada unsur medis juga di sini. Terus psikolog juga ada ya, karena aku ngeliat dia bisa membantu orang untuk sembuh dari sebuah masalah. Jadi aku ngerasa ada unsur kesehatan seperti aku bilang tadi. Jadi ada itu ya, ada otomotif, ada medis
ya ada dunia medis juga bergerak di sini, bisa jadi dokter gitu ya. Terus ada juga yang bergerak based on passion. Ini paling random ya, grup 3 ini banyak. Mungkin dia kerjanya di dunia medis tapi punya jiwa seni, atau dia ada bidang seni gitu ya, ada bidang seni yang berkaitan juga sama unsur otomotif gitu. Jadi aku ngerasa ada korelasi lah di antara, atau juga bisa dia adalah influencer juga bisa, tapi mungkin itu sepersekiannya ya, karena aku ngerasa ini lebih condong healer ya, jadi mungkin dia juga bisa mungkin tarot atau apa, jadi aku ngerasa ada vibe seperti itu. Self employment juga bisa, jadi orangnya kerja untuk dirinya sendiri gitu ya, mungkin investor juga bisa, karena aku ngerasa dia bener-bener imajinatif juga orangnya, jadi bisa aja bergerak di bidang seni ya, seni, desain, terus produk, clothing juga bisa, karena aku ngerasa orangnya banyak banget antusiasnya itu di bidang-bidang yang berkaitan sama kehidupan saat ini, misalnya kayak tren, ngikutin tren ya, kerjanya ngikutin tren, itu untuk kerjaan. Ada juga yang kantoran biasa kalau aku lihat, karena stresnya juga lumayan tinggi, mungkin kantoran juga bisa. Bank juga bisa. Random banget ya grup 3 ini, kerjaannya random banget, banyak lah, kalian bisa pilih salah satu yang cocok, karena aku ngerasa itu. Cuma yang dominan di sini aku ngerasa ada healer ya, jadi di bidang kesehatan, dan di bidang self employment tadi ya, jadi mungkin dia kerja sendiri untuk dirinya gitu, entah melakukan sesuatu hal yang menghasilkan ya. Oke, itu untuk kerjaan. Kita lanjut ke karakter. Karakternya orangnya sangat agresif ya, sangat agresif orangnya itu, apa yang dia mau dia akan kejar, orangnya sangat agresif. Terus orangnya pantang menyerah, orangnya belak-belakan kalau aku lihat. Mungkin tipikal orang yang suka ngomong, orangnya suka tantangan. Intinya orangnya agresif sih di sini, kelihatan banget orangnya agresif ya. Orangnya tuh pantang nyerah, orangnya aku lihat di sini tipikal yang suka olahraga juga bisa ya. Oke, so di sini aku ngerasa orangnya sangat agresif ya, agresif banget. Dan mungkin dari segi kata-kata, cara dia menyampaikan sesuatu itu terlalu cepat kadang-kadang. Kayak misalnya baru kenal udah bilang suka atau apa, karena emang tipikal orangnya agresif banget, orangnya suka kompetisi, jadi kalau dia mau sesuatu dia akan dapetin sampai dapat gitu. Dan jeleknya kalau dia nggak dapat, dia akan mudah kecewa gitu ya, mudah kecewa orangnya. Kayak ada kartu The Star di sini, aku rasa dari segi karakter orangnya apa ya, kayak tipikal yang suka, kadang-kadang tuh dia suka berharap sesuatu berlebihan terhadap orang lain, dan dia menganggap orang itu pro ke dia, jadi orang-orang sekitar dia itu mendukung dia banget. Karena aku ngerasa entah kenapa ya, keluar out of topic dari kartu, energi yang aku rasakan di grup 3 ini tipikal orang yang sangat over pede. Dan ketika dia tidak mendapatkan sesuatu, dia tuh gampang banget buat cemas, overthinking, dan ngerasa stres, karena dia punya mimpi yang besar, dia punya mimpi, pengharapan yang besar, dan dia tuh sangat imajinasinya tuh besar banget. Ada kartu Page of Cups di sini, imajinasinya tuh besar banget. Dia tuh kalau pengen sesuatu tuh benar-benar dipikirin sampai jelas banget sama dia, dan dia akan mencoba untuk menciptakan itu. Jadi tipikal orang yang sebenarnya gampang banget buat melakukan sesuatu dan itu menghasilkan, karena dia orang yang sangat kreatif kalau aku lihat ya, kreatif banget. Ada Three of Cups, aku lihat karakter orang ini sangat extrovert, jadi punya banyak teman gitu ya, di sana sini punya banyak teman. Orangnya juga mudah bergaul, mudah bergaul, dan mungkin dikelilingi oleh banyak wanita atau banyak pria kalau dia perempuan ya, karena aku ngerasa dia sangat disegani sama teman-teman sekitarnya, walaupun dia agresif tapi orangnya tuh sangat
punya kepercayaan diri yang besar, yang dimana orang tuh sangat antusias buat dekat sama dia atau senang dekat sama dia gitu, karena dia tipikal orang yang mengayomi gitu ya. Terlepas dari dia yang suka stres gitu, karena bukan stres gimana ya, maksudnya dia suka stres ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia mau, mungkin emosinya suka meledak. Itu yang kelihatan dari segi karakternya, mungkin sedikit kurang dewasa karena memang karakter bawaannya dia agresif dan dia tuh tipikal orang yang mau menang gitu. Mungkin egoisnya juga tinggi ya untuk grup 3 ini, egoisnya tinggi. Tapi bagusnya orang ini itu apa yang dia mau hampir mungkin semuanya bisa tercapai, karena dia nggak muluk-muluk. Kalau dia mau sesuatu dia akan kejar gimana caranya dia dapat gitu, dan itu mimpi dia itu nggak muluk-muluk gitu, bukan yang kayak mau terbang ke angkasa, nggak kayak gitu. Jadi dia punya mimpi yang dia tahu dia bakal dapetin. Itu bagusnya orang ini. Jadi idealis, realistis juga gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Ada kartu Aries. Jadi Aries ya, fire sign. Energi Aries ini energi yang sangat antusias, bener-bener, karena Aries di astrologi itu adalah zodiak di nomor 1 ya, zodiak nomor 1. Jadi dia adalah zodiak tertua gitu ya. Jadi aku ngelihat dia tuh tipikal yang leader. That's why dia punya teman-teman yang sangat dekat dan bisa mengayomi teman-teman orang sekitarnya dia, karena dia punya jiwa leader dalam diri dia. Dia punya jiwa leader dalam diri dia. Mungkin kamu gak akan pernah khawatir ketika kamu bersama orang ini, karena dia sangat pelindung dan protektif banget. Mungkin ada yang jatuhnya jadi posesif, tapi aku ngeliat sih lebih ke protektif ya. Orangnya mungkin akan cepat marah ketika ada suatu hal yang membuat dia terganggu. Jadi karena aku lihat dia sangat mudah stres, sangat mudah meledak juga emosinya. Tapi dia sangat protektif orangnya. Dia juga punya jiwa leader yang sangat besar. Dia sangat pede, seperti aku bilang tadi, dia sangat pede. Dia tahu apa yang dia mau. Orangnya keras tapi realistis gitu loh. Itu bagusnya grup 3 ini. Kemudian aku lihat dari segi fisik orangnya bugar ya, maksudnya bugar, orangnya mungkin tinggi besar, atau orangnya secara body itu proporsional. Terus secara fashion dia orangnya santai tapi cool gitu ya. Dan aku ngelihat orangnya ini punya relasi di mana-mana, 9 house. Ya, jadi mungkin suka traveling juga bisa. Suka traveling. Karena suka traveling, dia punya keyakinan yang besar. Ada kata Sagittarius di sini, 9 house. Ya, Sagittarius. Aku ngerasa di sini dia tuh sangat bebas orangnya. Jadi kayak bisa dibilang susah diatur ya. Orangnya susah diatur, tapi dia orangnya komitmen. Sekali dia sudah komitmen, orangnya komitmen, tapi memang dia punya sisi bebas dia sendiri gitu. Dia orangnya masih suka mencari kebebasan, entah itu melakukan sesuatu yang dia suka gitu tanpa diatur ya. Itu mungkin pro dan kontra, kelebihan dan kekurangan dari grup 3 ini ya. Ada kata 4th house, orangnya juga ternyata family man, aku lihat dekat dengan keluarga, walaupun mungkin dia orangnya bebas dan keras, idealis, kemudian realistis juga, dan dia juga banyak punya teman, sering kesana kemari, tapi dia orangnya family man. Jadi kalau udah masalah keluarga, dia juga prioritasnya keluarga gitu. Orangnya aku lihat mungkin ada yang laki-laki satu-satunya di keluarganya juga bisa, atau intinya dia anak kesayangan di rumah ya. Aku lihat juga itu bisa menjadi clue di grup 3, karena aku ngerasa dia orangnya sangat disegani atau disayangi di rumah ya. Tapi semua anak lah disayangin, cuman dia lebih ke orang yang memang diandalkan di rumahnya. Oke, ada kartu kisses, unconditional loving, healthy choices, dan mass. Oke, mungkin kamu pada saat ketemu sama orang ini kamu akan bingung, karena orang ini tuh kayak mencoba deketin kamu tapi lebih ke flirty, yang dimana hanya menggoda-godain aja tapi nggak jelas gitu loh. Kayak ini orang beneran suka nggak ya gitu, karena dia tipikal yang sangat banyak dekat dengan orang mungkin lawan jenisnya, sehingga itu yang bikin kamu mungkin merasa nggak deh, kayaknya orang ini cuma main-main aja gitu.
tapi dia hanya tidak bisa mengungkapkan perasaan dia. Walaupun dia agresif, tapi dia tuh juga susah-susah gampang buat mengekspresikan perasaan dia gitu ya. Oke, cuman aku lihat aku ngerasa di grup 3 ini itu kayak maksudnya jalan langsung jadi gitu. Jadi nggak mungkin tidak ada kata jadian yuk, kayaknya nggak ada gitu. Jadi kayak ngalir aja, tahu oke, dekat gitu. Mungkin sekarang lagi zaman juga ya kayak gitu. Kalau aku lihat sih seperti itu ya, jadi kayak ngalir gitu aja, tahu deket, tahu udahlah jadi gitu. Mungkin tidak ada kata-kata sah kita jadian gitu, itu yang aku lihat. Jadi benar-benar kayak udah milih, udah oke, tahu sayang aja gitu. Itu yang aku lihat di grup 3 ini gitu ya. Jadi mengalir begitu saja perasaannya. Sorry ngeblur ya kalau dari tadi ngeblur, aku nggak lihat kamera soalnya. Oke, itu aja sih untuk grup 3 ya. Jadi ini lebih ke let it flow banget. Deketnya jadian yang kalian tuh lebih kayak ngalir gitu aja tanpa banyak apa ya? Tanpa banyak kendala gitu, kayak tahu-tahu deket, tahu-tahu nyaman, nyambung, tahu-tahu jadi gitu. Tapi nggak ada secara jelas gitu loh. Itu yang aku lihat ya. Jadi kayak happy aja sama orang ini, bawaannya happy gitu. Oke, ya nggak selamanya happy sih, karena dia juga mungkin kamu banyak overthinking karena dia banyak dekat sama lawan jenis ya, jadi kamu mungkin meragukan dia. Tapi overall lebih enak, maksudnya nyambung, nggak lancar lah gitu, ngalir gitu. Tahu-tahu kok dekat, tahu-tahu jadi, tahu-tahu dia malah komitmen sama kita gitu. Oke, so itu untuk grup 3. Thank you for watching my video. Kalau kalian mau private reading, kalian bisa cek description box, karena sudah ada nomor WA yang aku sertakan. Kalian bisa minta price list dan juga mungkin rules untuk reading sama aku. Thank you for watching my video. Okay, bye-bye.